Innallaha la yastahi ayatriba matalama maba'udatan fama faqaha. Sebetulnya atau sebenarnya Allah tidak enggan, tidak malu, tidak segan-segan ayatriba matalama maba'udatan jika Allah itu membuat perumpamaan, sebuah perumpamaan yang berupa nyamuk, fama faqaha, ataupun binatang yang lebih kecil. Faqaha itu lebih kecil dari nyamuk. Ini ayat ini diturunkan mengingat orang kafir Quraisy, orang musyrik ini menyangkal mengapa Allah itu, terutama orang munafik, kok membuat katanya Allahu Akbar, Allah Maha Agung, Maha Besar, kok membuat perumpamaan orang munafik tadi, yaitu orang yang menyalakan lampu dan dimisalkan juga hujan yang turun dari langit. Membuat permisalan kok seperti itu tidak imbang. Allah Maha Agung kok seperti itu, membuat perumpamaan seperti itu. Nah, berhubung ada pernyataan seperti itu dari orang munafik tadi, lalu Allah ini menurunkan ini, innallaha la yastahi, sesungguhnya Allah tidak enggan, tidak malu, ayat riba matalan, seandainya Allah itu membuat perumpamaan semisal nyamuk atau yang lebih kecil. Nyatanya Allah juga membuat nyamuk yang lebih kecil juga banyak. Itu kalau dulu saya masih kecil main-main di kebun, itu sering itu pusar kita itu kemasukan binatang kecil yang warnanya merah, lalu nanti jadi bengkak. Nah itu kecil kali itu. Kalau bahasa Jawa itu tengu. Nah itu Allah tidak malu bikin itu. Nyatanya itu ada manfaatnya, itu ada manfaatnya bagi manusia. Wa ammal ladzina amanu, maka sungguhnya adapun orang yang beriman, orang beriman pada Allah, pada malaikat, pada Rasul, kitab, hari akhir dan takdir tadi, orang yang seperti ini, kita ini orang iman, orang Islam ini, faya'lamuna annal haqqu mir rabbihim, sesungguhnya mereka mengetahui bahwa perumpamaan yang berupa nyamuk ataupun binatang yang lebih kecil dari nyamuk itu memang dari Allah. Allah membuat perumpamaan itu betul dari Allah. Ada maksudnya Allah membuat itu. Wa amal ladzina kafaru, tapi orang-orang yang kafir, fayaquluna, mereka mengatakan, madza aradallahu bi hadza matala, apa kehendak Allah, apa maksud Allah kok membuat perumpamaan seperti ini. Jadi orang kafir malah membantah itu akan kemanfaatan itu. Dia mengatakan, apa maksud Allah membuat perumpamaan seperti ini. Terus alat berikutnya, yudillu bihi katsira, maka Allah menyesatkan orang banyak dengan perumpamaan itu. Wa yahdi bihi katsira, dan Allah juga memberikan petunjuk dengan perumpamaan itu kepada orang banyak. Jadi Allah menyesatkan orang dengan perumpamaan tadi, termasuk orang yang selalu menghujat tadi, menghujat Allah karena Allah membuat contoh seperti itu, dihujat terus, dia tambah dosa terus, itu menentang Allah terus. Tapi kalau orang yang dapat petunjuk Allah malah bisa membuat manfaat. Wa ma yudillu bihi ilal fasikin, dan tidak disesatkan orang-orang dengan perumpamaan yang dibuat Allah yang buruk itu kecuali orang-orang yang fasik. Orang fasik itu gampangnya aja ya ngaku iman, ya iman, Islam ya Islam, tapi dia selalu perbuatannya itu melanggar hukum-hukum Allah, peraturan Allah. Orang seperti itu orang fasik. Tampaknya juga iman, juga Islam, ya Islam seperti biasa-biasa orang ini, tapi tingkah lakunya banyak berbuat yang tidak cocok dengan aturan agama Islam. Ngaku Islam tapi ya ikut berjudi. Lalu minum, kalau sudah kumpul-kumpul dengan temannya, minum. Nah sekarang akan diterangkan siapa toh yang dimaksud dengan orang fasik itu. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amarallahu bi ayusula wa yusiduna fil ardi ulaika humul khasirun. Yang dimaksud dengan orang fasik yaitu orang-orang yang melanggar janji Allah setelah janji itu dikukuhkan. Kalau zamannya Bani Israel, dia sudah disuruh mengikuti Musa dengan kitab Tauratnya, dia sudah dijanji oleh Allah bahwa dia harus tunduk patuh pada Musa
yaitu menyembah Allah yang hanya satu, tidak mensekutukan orang lain. Dan kamu orang Bani Israel juga harus percaya bahwa besok itu akan datang Nabi Muhammad. Kamu dalam Injil zaman Tauratmu menyebutkan, lah mestinya kamu harus patuh. Kalau nanti Muhammad datang, kamu harus masuk Islam, masuk ajaran Muhammad. Tapi mereka itu akhirnya setelah dijanji itu ya ingkar. Dia itu tidak mau mengikuti. Terbukti setelah Muhammad datang dia tidak mau mengikuti Muhammad. Nah itu orang yang termasuk orang yang melanggar janji Allah. Nah termasuk kita ini umat Islam, ini sudah dijanji, termasuk aqimis shalah. Kita sudah menyatakan diri masuk Islam, bersyahadat ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Rasulullah itu utusan Allah. Kalau sudah kita mengakui begini ini, kita harus konsekuen. Yang kita sembah hanya Allah, yang kita mintai hanya Allah, dan yang kita anut, yang kita ikut hanya Rasulullah sebagai panutan kita. Jangan aku Islam tapi pikirannya hanya berkiblat pada seseorang, bukan Rasul, bahwa bahkan mengikuti ajaran orang itu dan meninggalkan ajaran Rasul. Itu namanya orang itu tidak mengikuti ajaran Allah itu. Tidak mengikuti ajaran Allah itu. Itu setelah dikukuhkan melanggar. Wa yaqta'una ma amarallahu bi ayyushola. Dan orang fasik itu orang yang memutuskan apa-apa yang Allah memerintah menyambungnya. Contoh yang jelas, kita itu diperintahkan harus menyambung silaturahim. Siapa yang memutus silaturahim, jatahnya neraka. Lah kita harus konsekuen. Harus nyambung silaturahim, tidak boleh memutus silaturahim. Sekarang ini tampaknya banyak ini gejala di masyarakat Indonesia ini. Banyak orang yang mutus-mutus silaturahim. Suatu ketika dia berkawan, suatu ketika temannya mau disemplang. Lah, waktu menyemplang ataupun mau melepas temannya yang tidak suka, itu namanya memutus silaturahim. Juga menyambung silaturahim itu dalam segala hal macam perhubungan antar manusia itu. Jadi kalau ada orang yang berselisih paham, itu tidak boleh lalu dalam tanda petik kita lalu satu sama lain lalu saling jauh menjauh, saling berdua hubungan, tidak boleh. Termasuk kita itu diperintah oleh Allah untuk menyambung apa yang diperintahkan Allah. Kalau kita ini sudah sanggup ngaku Islam disuruh salat, kita ya salat rutin, melaksanakan salat terus. Tidak lalu salatnya sering putus, sering ditinggal, tidak boleh. Nah, begitu. Jadi kita harus selalu melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepada kita sekalian. Kemudian cirinya orang yang fasik yaitu wayusiduna fil ard, dan mereka itu berbuat kerusakan di bumi, yaitu dengan berbagai macam bentuk kemaksiatan yang akibatnya itu mengarah kepada kerusakan. Kalau narkoba ya kerusakan mental, ya toh? Tapi kalau berbuat kerusakan, mencuri hutan, nanti terjadinya ya banjir. Itu kerusakan semua, perbuatan tidak baik itu. Ulaika humul khosirun, dan mereka itu orang-orang yang rugi. Orang yang berbuat kerusakan di bumi itu orang-orang yang rugi. Dalam arti di dunia nanti kalau memang dia baru mencuri kayu hutan, ketangkap masuk penjara, itu rugi. Padahal perbuatan jahat itu dicatat oleh malaikat dan besok dimintai pertanggungan di akhirat, dia juga jatahnya masuk neraka. Jadinya kita ini mestinya jangan termasuk menjadi orang yang fasik, yang selalu ingkar pada ajaran Allah. Sebab kita nanti akan termasuk orang yang rugi, baik hidup di dunia sampai di akhirat. Mudah-mudahan dengan mengaji Al-Quran, dengan tahu memahami isi artinya ini, memimpin kita dapat petunjuk, dan akhirnya kita itu nanti akan melaksanakan apa-apa yang kita telah mengerti sekemampuan kita, sehingga kita itu akan selamat hidup di dunia sampai di akhirat. Yaitu hidup di dunia ya dalam keadaan yang baik-baik saja,
di akhirat ya baik-baik saja, akhirnya masuk surga sebagaimana doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berilah saya kehidupan di dunia yang baik dan di akhirat yang baik. Sebab di dalam Quran ada jelas dijelaskan bahwa orang yang hanya minta kebaikan di dunia, di akhirat mereka tidak dapat bagian.